Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan memberikan panduan ya, tutorial bagaimana mendaftar di KIP Kuliah Merdeka tahun terbaru ya 2024. Ini sebagai solusi untuk teman-teman yang secara ekonomi keluarga belum beruntung, tetapi memiliki semangat tinggi untuk bisa mengubah nasib melalui pendidikan ya. Jangan pernah patah semangat dan putus asa. Negara hadir untuk bisa memberikan solusi untuk pembiayaan sekolah tinggi melalui program KIP Kuliah Merdeka tahun 2024. Nah, bagaimana alurnya, bagaimana sistemnya, kita simak bersama. Nah, eh, pendaftaran KIP Kuliah Merdeka ya. Tata cara pendaftaran KIP Kuliah Merdeka untuk seluruh jalur masuk SNBP, SNBT, dan Mandiri dilakukan secara online melalui laman KIP Kuliah Merdeka yaitu KIP stripkuliah.kemdikbud.go.id. Nanti teman-teman tinggal masukkan URL ini di laman pencarian, maka akan masuk ke halaman yang bisa diakses untuk mendaftar. Penerima KIP Kuliah Merdeka ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan perguruan tinggi setelah mahasiswa melakukan registrasi dan diterima secara resmi sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Nah, pendaftaran akun di laman KIP Kuliah Merdeka dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, siswa mendaftar mandiri. Yang kedua, perguruan tinggi mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Untuk pendaftaran akun di laman KIP Kuliah Merdeka, calon penerima harus memasukkan data yang valid di data pokok pendidikan. Kemudian sebagai berikut: NIK, NISN, dan NPSN. Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses setelah sistem KIP Kuliah Merdeka berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Nah, nanti ini urut-urutannya ya. Tahapan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka. Yang pertama, siswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri melalui laman KIP stripkuliah.kemdikbud.go.id. Nanti tinggal diklik ya. Nah, nanti akan muncul di langkah kedua itu pada saat pendaftaran, siswa masukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Jadi nanti di kolom layar ini nanti akan ada kolom untuk pengisian NIK, NISN, NPSN, dan alamat email. Yang nomor tiga, sistem KIP Kuliah Merdeka selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN, serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah Merdeka. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah Merdeka selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Pastikan siswa mendaftarkan email yang aktif agar dapat melihat kode akses yang dikirimkan. Nah, jadi ini tiga tahap pertama. Akses ke URL alamat webnya, kemudian memasukkan NIK, ISN, NPSN, dan email. Kemudian sistem akan melakukan sebuah validasi. Kalau nanti berhasil, maka akan dikirim kode akses ke alamat nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang kita inputkan. Langkah keempat, siswa masuk ke dalam laman KIP Kuliah Merdeka dengan masukkan nomor pendaftaran dan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah Merdeka dan memilih proses seleksi yang akan diikuti, apakah SNBP, SNBT, atau Mandiri. Nah, nanti setelah mendapat nomor pendaftaran kode akses, membuka kembali laman KIP Kuliah, kemudian memasukkan nomor pendaftaran, kode akses yang dimasukkan, kemudian masuk. Kemudian yang tahap kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di laman KIP Kuliah Merdeka sesuai jalur seleksi yang dipilih melalui jalur SNBP, SNBT, atau Mandiri. Nanti di sistem ini akan ada pilihan. Apakah kita masuk di jalur SNBP, SNBT, atau Mandiri? Nanti di situ juga pemilihan prodinya, PTN-nya juga sekaligus ada di langkah kelima. Yang keenam, bagi calon penerima KIP Kuliah Merdeka yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan ke Puslapdik sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka. Nanti pada saat pengumuman SNBP, SNBT nanti kan ada dia diterima di KIP Kuliah. Nanti di sistem itu akan muncul sebuah notifikasi bahwasanya pihak kampus akan memverifikasi data apakah betul pendaftar itu benar-benar layak untuk mendapatkan KIP Kuliah dan betul dari keluarga yang belum beruntung atau tidak mampu. Nah, nanti kalau sudah itu maka otomatis data kita akan tersistem dan kita akan mendapatkan hak untuk bebas biaya kuliah dan juga mendapatkan hak untuk uang
biaya hidup ya selama kita aktif sebagai mahasiswa. Mungkin ini tahapan yang harus difahami dan tahapan yang harus di apa itu dicermati ya supaya teman-teman segera bergegas untuk mewujudkan mimpi ya tanpa harus terbebani biaya pendidikan di perguruan tinggi yang tinggi. Ini salah satu opsi pilihan untuk bisa teman-teman tetap kuliah dengan melalui program KLB Kuliah Merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.